Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pada video kali ini saya sedikit membahas tentang Roy Suryo. Roy Suryo, kenapa Roy Suryo? Roy Suryo itu dalam bahaya, saudaraku. Kenapa dalam bahaya? Karena beliaunya sudah memfitnah Pak Jokowi tentang ijazah palsunya, seperti itu ya. Nah, saya tidak tahu kenapa Roy Suryo itu memfitnah, dan juga Roy Suryo itu mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah atau di ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, seperti itu. Dan dia sangat pede. Tapi kemudian saudaraku, setelah videonya itu beredar dan ternyata ada seorang pemuda yang sangat ilmunya sangat luar biasa dan menandingi Roy Suryo ini. Kemudian beliaunya juga bisa mengecek bahwa apa aplikasi yang digunakan oleh Roy Suryo yang digunakan untuk melihat foto yang ada di ijazahnya Pak Jokowi ya, yang katanya beda dengan, maksudnya nggak match, katanya seperti itu. Dari foto yang ada di ijazah dengan foto yang lain, ya, itu tidak match. Ternyata ditemukan juga ya, aplikasi yang lebih canggih daripada aplikasi yang digunakan oleh Roy Suryo. Nah, jadi pastinya Roy Suryo ini nanti akan dilaporkan dan akan masuk ke penjara, seperti itu. Jadi dalam bahaya ini Pak Roy Suryo ya. Jadi hidup itu harus berhati-hati, saudaraku. Fitnah itu sangat kejam. Bukankah sudah disampaikan bahwa al-fitnatu asyadu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, saudaraku ya. Maka jikalau ada orang memfitnah kemudian dilaporkan, seharusnya langsung ditangkap itu. Kenapa? Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, seperti itu. Dia sangat pede, sementara para petinggi-petinggi kampus UGM itu sudah menyampaikan bahwa memang Pak Jokowi itu pernah kuliah, memang kuliah di UGM, seperti itu. Pak Jokowi itu kuliah di UGM. Dan alumni juga membenarkan. Alumni seangkatannya itu membenarkan bahwa pernah belajar bareng sama Pak Jokowi. Tapi kenapa ini Pak Roy Suryo kok nafsu banget ya, mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, foto yang ada di ijazahnya Pak Jokowi palsu. Apakah karena dendam, karena pernah disingkirkan oleh Pak Jokowi, atau bagaimana? Nah, kalau dendam maka itu tambah tidak baik lagi. Dendam itu sudah jelek, memfitnah sangat jelek. Nah, maka dalam bahaya dunia akhirat Pak Roy Suryo. Jadi pastinya Pak Roy Suryo ini tidak lama lagi akan masuk ke penjara, atau andai kata tidak bisa masuk ke penjara karena saking kuatnya backingannya, maka akan masuk penjaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bukankah kita diajari di dalam Islam, diajari untuk selalu berbuat baik. Sampai-sampai ada keterangan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya sholat itu bisa untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya ya, inti daripada perintah itu ya, adalah kebaikan. Jadi kita harus berbuat baik, seperti itu. Berbuat baik kepada sesama manusia. Lisan harus dijaga, jangan untuk berbicara yang asal-asalan. Karena lidah itu nanti
di akhirat nanti akan dikunci. Ya. Allah menanyakan kepada hambanya, tapi yang menjawab bukan lisan, tapi anggota tubuh lainnya, seperti misalnya tangan, kaki, dan lain sebagainya. Makanya hal itu juga dilakukan, dibuat lagu oleh Chrisye kalau nggak salah ya. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja ia melangkahnya, tidak tahu lusa bahwa harinya tanggung jawab tiba. Tangan dan kaki yang akan berbicara nanti, bukan lisan. Kenapa? Karena lisan itu suka berbohong, akan dikunci nanti. Nah, maka berhati-hatilah untuk menggunakan lisan ini, karena memang lisan itu bisa untuk membuat kita itu masuk ke surga Allah jika lisan digunakan untuk kebaikan. Tapi jika lisan digunakan untuk kejelekan, keburukan, ya, untuk menggunjing, untuk mencaci maki orang lain, maka lisan ini akan menjadi jalan untuk kita semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu saudaraku, berhati-hatilah, apalagi hidup di zaman akhir, zaman yang penuh kegaduhan. Ya, makanya sekarang banyak fitnah sana sini. Ya inilah zaman akhir saudaraku. Maka untuk saudara-saudaraku semuanya harus berhati-hati. Ya, jangan sampai asal-asalan ketika ngomong, karena itu akan membahayakan buat kita semuanya, baik di dunia dan akhirat. Demikian untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.